Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wah, hari ini hari Minggu. Apa kabar semuanya di rumah? Wah, semuanya kabarnya sehat-sehat ya. Wah, nah hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita beribadah, oke, adik-adik siapkan hati ya. Baru siapkan Alkitabnya. Lalu ketika beribadah adik-adik, semuanya fokus kepada Tuhan ya. Nggak boleh bermain-main. Lalu nggak boleh main handphone ya. Nggak boleh main handphone, harus tetap fokus kepada Tuhan. Yang kedua, nggak boleh apa nih? Wah, apa nih? Wah, jajanan ya, roti ya. Jadi nggak boleh makan sambil memuji Tuhan ya. Harus tetap fokus kepada Tuhan ya. Oke, selamat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom kak. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita menyanyi lebih lagi buat Tuhan Yesus, semuanya bangkit berdiri. Oke, semuanya. Karena semuanya sudah berdiri, kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang suka mengasihi? Angkat tangannya. Wow, ternyata semuanya suka mengasihi. Mengasihi papi, Mengasihi mami. iya, mengasihi teman, cece, cici, semuanya kita mengasihi. Kak, kenapa sih kita mengasihi? Karena Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Kita semua. Kalau kita sudah mengasihi, berarti hati kita sukacita. Oke kak, kita mau menyanyi buat Tuhan Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagi semangat lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, depannya, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, adik-adik semuanya masih semangat memuji Tuhan? Masih dong kak. Kak, kira-kira tadi adik-adik semua di rumah masih semangat nggak memuji Tuhan? Kayaknya masih kurang deh kak. Kita harus kurang. lebih lagi melompat buat Tuhan Yesus. Iya, lebih lagi adik-adik. Ayo, kalau semangat memuji Tuhan, ayo kita nyanyikan pujian yang satu ini. Musik. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah, oh indah.
gerakan kita tahu. Iya, kita seneng banget loh. Hebat banget, hebat mana jempolnya? Angkat jempolnya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang lagi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, karena Tuhan Yesus baik berarti kita juga harus baik. Oke, Iya. siapa di sini yang suka memaafkan orang? Kalau temannya salah, ada yang aku nggak mau. Dia kan udah jahat sama aku. Iya, kayak Siapa di gitu. situ? Aku nggak mau memaafkan dia. Siapa yang begitu? Wah, Ada nggak? Nggak ada. Ada. Saya nggak ada. Kakak percaya anak sekolah minggu GB, MTA dan Sister City semuanya memaafkan, penuh kasih sayang semuanya. Yuk kita angkat satu pujian kasih itu memaafkan. Tepuk tangannya. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Sekali lagi kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak kenal dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Oke, bintang semuanya. Karena kita sudah memuji Tuhan, karena kita sudah melompat untuk Tuhan Yesus, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya duduk yang rapi, karena kita mau berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yesus baik. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan baik, Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya cinta Yesus. 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 Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus baik selamanya. Oke adik-adik, saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ayo adik-adik, kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa, Kanita akan pimpin di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih dan setiamu di dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, urapilah kami semua sehingga kami mengerti firman Tuhan. Kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah makan pagi, sarapan pagi? Apakah ada yang sakit? Apakah ada yang batuk, pilek? Coba pegang dulu jidatnya. Apakah ada yang demam atau agak mau panas seperti itu? Nah, kakak yakin kalau adik-adik semuanya sehat-sehat aja di rumah. Oke? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Abraham ini. Nah, cerita firman Tuhan seperti apakah adik-adik? Adik-adik pengen tahu ceritanya seperti apa? Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita harus apa dulu nih adik-adik? Ya, kita harus berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin kita semua dalam doa. Oke? Nah, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul, dan biarlah melalui video ini kami anak-anak-Mu bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan berikanlah kami telinga seorang murid supaya kami bisa mempraktikkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut lagi ke cerita firman Tuhan, kakak mau mengingatkan sekali lagi. Kemarin kalau kita sudah belajar banyak hal ya. Ini Kak Nelvi sudah menceritakan tentang air menjadi anggur, kemudian minggu sebelumnya juga ada perjalanan Paulus. Nah itu semua karena penyertaan Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa ya. Nah kemudian hari ini kakak mau menceritakan satu kisah yang luar biasa adik-adik, yaitu tentang kuasa Tuhan adik-adik. Nah tentang apa? Kuasa Tuhan. Nah adik-adik kalau adik-adik sering mendengarkan cerita-cerita kakak sekolah minggu, pasti adik-adik sudah tahu dengan kisah tentang penciptaan, yaitu di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi bersama dengan isi-isinya adik-adik. Yang isinya ada kita, ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada burung-burung di udara, ada laut, ada apa lagi? Ada ikan-ikan di laut juga adik-adik. Dan ada banyak binatang-binatang yang berkeliaran, ada banyak-banyak. Semua itu karena Tuhan Yesus, karena Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu adik-adik. Nah luar biasa kan Tuhan Yesus. Nah sekarang kakak akan menceritakan satu kisah yang kakak ambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 adik-adik. Nah dari kisah ini hal apakah yang kita bisa belajar adik-adik? Nah kakak akan cerita dulu ya. Jadi ceritanya itu pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar. Dia sedang mengajar orang-orang yang ada di mana? Nah, Tuhan Yesus itu sedang mengajar di Kapernaum. Nah, orang-orang banyak itu terus mendengarkan ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka adik-adik. Kemudian saat sudah menjelang sore, Tuhan Yesus sedang mengajar mereka. Menjelang sore, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mempersiapkan perahu supaya mereka pergi ke Gerasa. Nah, jadi Tuhan Yesus
bilang kepada murid-muridnya, oke anak-anak, sekarang kita harus pergi ke Gerasa, siapkanlah perahu. Lalu murid-muridnya pun mempersiapkan perahu untuk mereka pergi ke Gerasa. Dan saat mereka semua sudah naik ke kapal dan hendak menyeberangi melewati sungai yang bernama Sungai Galilea. Nah, di sungai ini adik-adik, dan saat mereka semua sudah naik, Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk beristirahat sebentar atau tidur sebentar, karena dia sudah lelah, sudah mengajar orang yang begitu banyak yang mendengarkan dia. Tentu dia capek juga adik-adik. Nah, saat Tuhan sedang beristirahat untuk sesampainya mereka di Gerasa, kemudian mereka di perahu tenang-tenang, damai, semuanya sunyi senyap, tidak ada namanya keributan. Dan tentu banyak perahu juga mengikuti mereka adik-adik. Nah, kemudian sesampainya mereka di tengah Danau Galilea, kemudian datanglah badai yang menghantam kapal mereka. Badai ini menciptakan ombak yang besar yang menghajar kapal mereka sehingga kapal mereka terombang-ambing. Tentu juga ada petir-petir yang menyambar, dar, petir yang menghajar danau itu. Nah, sehingga kapal mereka ini terombang-ambing adik-adik. Nah, kemudian mereka semua sudah panik, sudah bingung gimana caranya mereka bisa keluar dari sana. Mereka seperti ini adik-adik. Aduh ini gimana ini, kita tidak akan selamat ini. Ada juga yang bekerja, jadi dia menimba air terus membuangnya lagi, menimba, dan begitu seterusnya adik-adik. Dan ada seorang murid yang dia sangat panik sekali, tapi kemudian dia pergi untuk menjumpai guru. Dia berkata, guru, engkau ingin membiarkan kami mati? Kemudian Tuhan Yesus pun bangun dan kemudian mengangkat tangannya dan berkata, badai, tenanglah. Kemudian badai itu tiba-tiba tenang, tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak ada petir lagi yang menyambar, awan gelap juga sudah tidak ada. Kemudian danau menjadi sangat tenang. Lalu setelah itu Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Mereka semua hanya terdiam, terheran-heran, bingung. Sudah bingung, takut lagi adik-adik. Jadi mereka hanya, dan kemudian mereka terheran-heran karena Tuhan Yesus. Mereka bertanya, ini siapa ini? Ini siapa ini? Kenapa dia bisa meredakan badai yang begitu luar biasa? Nah, luar biasa sekali kan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus saja sanggup mengendalikan badai alam semesta ini, semuanya Tuhan Yesus bisa kendalikan. Bukti nyatanya seperti yang kisah yang tadi adik-adik sudah dengarkan. Murid-murid ini sampai takut dan terheran dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Nah, dari kisah ini ada beberapa hal yang kita belajar, yaitu jangan takut dengan masalah yang kita hadapi seperti murid-murid ini adik-adik. Karena Tuhan Yesus sedang bersama-sama mereka, sedang berada dalam perahu, tapi mereka semua ini masih pada takut karena mereka diperhadapkan dengan badai yang luar biasa. Nah, kita tidak boleh takut kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Percayalah adik-adik kalau Tuhan Yesus itu selalu berada di samping adik-adik. Bisa saja Tuhan Yesus berada di samping kakak, tapi kakak tidak melihat dia. Karena Tuhan Yesus itu selalu ada di mana-mana. Dia ada dalam hati adik-adik, juga ada dalam hati kakak. Dia ada di samping kakak, dia juga ada di samping adik-adik. Nah, oke. Jadi adik-adik jangan takut. Jangan ketika adik-adik sementara kena masalah, adik-adik jangan merasa, wah aku tidak bisa. Nah, jangan begitu adik-adik.
selalu kakak ingatkan kepada adik-adik 4 hal ini, yaitu selalu berdoa. Adik-adik selalu minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu selalu menyertai adik-adik. Dan yang kedua, adik-adik harus terus membaca Alkitab. Bacalah Alkitab. Kalau yang belum bisa baca Alkitab, mintalah papi mami untuk membacakan Alkitab, supaya adik-adik bisa mendengarkan cerita atau kisah-kisah yang luar biasa yang Tuhan lakukan adik-adik. Mintalah mami, papi tolong bacakan firman Tuhan. Aku pengen dengar. Nah, mintalah, pasti mami papi bantu. Dan kalau misalnya mami papi sibuk, nah adik-adik bisa melihat video di YouTube yang kakak cerita atau yang kakak ke sekolah minggu yang lain cerita adik-adik. Nah, seperti itu. Kalau adik-adik belum bisa membaca Alkitab. Nah, dan yang ketiga, adik-adik harus taat dan dengar-dengaran sama orang tua. Nah, ini penting adik-adik. Karena mami dari semenjak adik-adik sudah dalam kandungan, mami itu susah sekali karena adik-adik itu masih kecil dan harus digendong sampai adik-adik sudah besar, dan adik-adik semua sampai ada hari ini karena mami papi yang selalu merawat adik-adik, apalagi papi yang sibuk bekerja keras supaya adik-adik semua bisa sekolah dan adik-adik bisa menjadi orang yang sukses. Nah, semua itu kalian harus taat sama orang tua. Jangan adik-adik marah-marah sama orang tua atau ngambek-ngambek terus cember-cember sama orang tua, tiba-tiba mukanya seperti bebek, marah-marah sama mama papi, seperti itu. Nah, adik-adik tidak boleh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk kita marah-marah sama orang tua, tapi kita harus taat sama orang tua adik-adik. Oke? Nah, yang keempat, adik-adik harus semangat belajar. Nah, adik-adik harus terus belajar setiap hari. Adik-adik harus belajar. Adik-adik yang suka musik, belajarlah musik. Adik-adik apa yang adik-adik cita-citakan, belajarlah dari sekarang supaya adik-adik nanti jadi orang sukses, bisa membahagiakan orang tua. Oke? Nah, kakak selalu dukung adik-adik supaya adik-adik semua bisa menggapai cita-cita adik-adik. Nah, ingat selalu kata-kata kakak ya. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, taat sama orang tua, dan terus belajar adik-adik. Adik-adik harus lakukan ini selama adik-adik masih bersama dengan orang tua. Nanti kalau misalnya orang tua adik-adik sudah tidak ada, atau adik-adik nanti kuliah jauh dari orang tua, nah adik-adik harus belajar taat juga sama orang tua, minta pertolongan sama Tuhan juga ya. Oke? Nah, sekian dari cerita kakak hari ini. Biarlah adik-adik semua bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa adik-adik. Tidak ada yang tidak mungkin terjadi di dunia ini adik-adik. Percayalah sama Tuhan. Oke? Nah, kakak akan tutup kita semua dalam doa. Tapi adik-adik juga harus berdoa di situ, karena jangan hanya mendengarkan kakak aja yang berdoa. Adik-adik juga harus berdoa buat papi mami, orang-orang yang adik-adik sayangi, dan adik-adik sendiri. Mungkin adik-adik susah dalam belajar. Adik-adik harus berdoa ya. Oke, kakak akan pimpin kita semua dalam doa. Adik-adik juga harus berdoa di situ. Oke? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan bisa menjadi berkat dan bisa memimpin kehidupan kami. Dan biarlah Engkau selalu memberkati anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan dan melihat video ini. Biarlah mereka selalu diberkati, dilindungi, dijagai Tuhan. Biarlah hikmat, akal budi, kesehatan selalu Tuhan berikan kepada mereka dan juga kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, semuanya kakak ucapkan Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa minggu depan ya. Dan itu bukan kakak lagi yang cerita, nanti ada kakak sekolah minggu lagi yang akan cerita dengan kisah yang luar biasa. Oke? Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.
Wah, bagaimana tadi badannya adik-adik di rumah? Wah, semuanya pada semangat ya. Semuanya luar biasa. Coba yang diberkati, boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya. Wah, semua adik-adik diberkati Tuhan ya. Semuanya semangat. Sekalipun ibadahnya di rumah, wah, kita harus tetap semangat ya. Sebab adik-adik ketika di gereja, ketika di rumah, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan hadir. Tadi sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke, pengumuman adik-adik, minggu depan jangan lupa kembali untuk beribadah kepada Tuhan ya. Tetap semangat. Oke. Lalu adik-adik selama di rumah, adik-adik jangan lupa tetap jaga kebersihan adik-adik. Jangan lupa pakai masker ketika keluar dari rumah ya. Lalu jangan lupa setiap mau makan, adik-adik jangan lupa cuci tangan. Ketika keluar jangan lupa cuci tangan. Harus rajin-rajin cuci tangan ya. Oke, tetap jaga kesehatannya ya. Oke, semuanya angkat jempolnya. Oke, Tuhan berkati adik-adik. Shalom.